kan ada desain besar untuk menjatuhkan Kak Niki. Memang dari awal aku ditahan memang udah diatur sedemikian rupa. Mana ada orang ditersangkain kurang dari waktu 1 bulan. Aku aja ngelaporin orang 7 sampai 8 bulan baru jalan. Guys, tadi lu ngikutin persidangan nggak? Ternyata video, rekaman, semua udah diputar di pengadilan tadi. Dan berita bahagianya, si yang katanya sudah mengkoordinasikan, sudah dikondisikan itu, si berseragam itu diputar juga di pengadilan. Dan berita yang paling bahagianya adalah KPK beneran serius mengusut kasus yang Ami laporin, karena sebentar lagi Ami bakal dipanggil jadi saksi di KPK. Bergetar nggak tuh JPU? Bergetar nggak tuh ginjal ya? Apa ya? Pesen deh buat kalian deh. Kalian happy dulu deh, makan enak, terus jalan-jalan dulu deh. Karena sebentar lagi Ami bebas, niscaya, percaya apa enggak, pasti kalian bakal diceblosin satu-satu. Ya, Ami di dalam aja. Tuh laporan KPK udah diproses. Gimana Abi di luar? Amanin tuh ginjal. Kita happy beneran, happy. Rekaman yang diambil tanpa izin itu adalah ilegal dan tidak bisa dijadikan bukti. Jadi bisa diartikan bahwa kasus ini sudah cacat dari awal. Diatur dari pasal 27 ayat 3. Jadi orang yang merekam tanpa izin, apalagi mendistribusikan atau menyebarkan, itu adalah satu tindakan yang melanggar hukum. Jadi ini bisa saya artikan awal dari kasus ini adalah orang yang melanggar hukum menuduh orang melanggar hukum. Di sini bisa dilihat bahwa kasus ini sudah semestinya harus dihentikan dan Nikita Mirzani sudah seharusnya dibebaskan. Orang buktinya aja ilegal kok, terus apalagi yang mau harus diteruskan, apalagi harus diperkatakan. Orang yang melaporkan adalah orang yang melanggar hukum. Salam dari Koko Hirojimot. Yang suka video saya, silakan follow dan tinggalkan komentar. Kenapa Nikita Mirzani tidak bisa dikategorikan pencucian uang? Pertama, uang itu dibayarkan ke cicilan rumah. Analisanya, ketika orang pencucian uang, tidak mungkin itu bisa gampang untuk dilacak. Si pencucian uang ini akan menggunakan segala cara biar pencucian uangnya ini tidak kecium. Dan transaksinya itu tidak gampang ditangkap. Paham ya sampai sini? Tidak mungkin Nikita Mirzani melakukan pencucian uang apabila dengan enteng dan dengan sengajanya uang itu dipakai untuk membayar cicilan rumah yang notabene langsung bisa kecium apabila ada sesuatu. Kedua, apabila ada pencucian uang, yang namanya pencucian uang, ketika uang itu sudah dilepas, uang itu masih bisa dikontrol ketika uang itu lagi tercuci. Nah, di sini Nikita Mirzani ketika dia sudah membayar cicilan rumah, ya udah dia udah bayar. Tidak ada lagi mengontrol di sana, tidak ada lagi keuntungan di sana. Jadi, kasus yang ngomong bahwa Nikita itu pencucian uang itu sudah tidak benar. Sudahlah, jangan dipaksakan kalau memang tidak ada. Nikita Mirzani itu apa sih? Ngapain Nikita Mirzani itu cuci-cuci uang? Nikita Mirzani itu bukan orang yang seperti itu. Dia tidak tahu cara mencuci uang, tidak mengerti cara mencuci uang, dan bukan penjahat yang mencuci uang. Paham ya? Salam dari Koko Hirojimot. Yang suka video saya silakan follow dan tinggalkan komentar. Dalam keadaan kurung, menyuap atau menyogok untuk membayar jaksa atau aparat yang berurusan dengan kasus ini untuk memenjarakan saya selama-lamanya. Ya Allah. Oke, itu yang menyebar amunisi itu. Iya. Nah itu cecetan itu dari mana Anda dapat cecetan itu? Dari berita intel yang dikirim ke manajer. Dari berita Dan intel juga. ketemu sama Pak Misbah. Oh, jadi video rekaman, percakapan, cecetan itu semua juga dari. Betul, bahkan ada seseorang juga yang punya foto bahwa Bu Dona ketemu dengan Fitri Sauteru sebelum saya P21 tahap 2. Saya tahu nanti kalau. Ya, oke. Jadi itu ya keterangan saudara ya. Nah, kemudian terkait dengan percakapan tadi itu. Wah.
kita sudah pegang bintang-bintang ini tertinggi. Itu kan ada tadi di kalimat apa di percakapan itu juga. Nah itu pembicaraan antara siapa dan siapa? Itu si Dewi katanya atau Momofi lalu bercakap dengan duta Israel itu. Gila. Oh. Jadi gini, saat saya ditahan, banyak sekali orang-orang yang dibayar oleh Reza Gladys untuk memaki-maki saya di sosial media. Itu terbukti. Itu terbukti, saya sudah simpan semua. Bahkan sampai detik ini pun masih ada yang memaki-maki saya, menghina-hina saya, karena saya ada di dalam penjara. Mereka bisa memaki-maki saya karena saya berada di dalam penjara. Mereka pikir saya tidak bisa membalas, memang betul karena kadang saya lagi ditahan. Yes. Thank you, sayang. Gitu ya. Dan itu jelas itu adalah bayarnya Reza, karena sekarang grupnya Reza ini sudah pecah. Bahkan grupnya sendiri yang bilang bayaran buzzer untuk memaki-maki saya dan keluarga saya itu sekitaran dari 150.000 sampai 3 juta. Apakah Anda pernah meminta orang yang percaya ini untuk menjadi saksi di sini atau dia mau tapi tidak berani? Pernah minta, tapi ini saya bercerita sedikit. Jadi ada juga karyawannya Reza yang sudah tidak bekerja dan dia memegang banyak data rahasianya Reza yang memang Reza memberikan uang ke A, ke B, ke C gitu kan. Nah setelah dia keluar, mungkin Reza ada rasa ketakutan bahwasannya timnya ini akan menghubungi saya. Dan Reza itu sama Alto Mamukit itu mengancam ingin membunuh. Jadi orang-orang yang mau bersaksi di sini itu ketakutan gitu. Pertama karena saya juga ditahan, takutnya dia tidak bisa dapat keamanan. Kedua ya karena memang Reza dan Alto Mamukit ini ngancam-ngancam orang-orang yang ingin membela saya. Oh gitu ya. Jadi memang ancaman itu ditebar sejak awal sampai akhir begitu ya. Iya. Nah, Anda tadi kan saya tanya soal laporan ke KPK tadi itu. Tadi Anda bilang alhamdulillah hari ini mendapat respon dari KPK. Iya. Apa isi respon yang Anda terima? Disuruh datang untuk melengkapi bukti dari suara percakapan dari Duta dan Dewi. Oke. Baru hari ini diterima. Baru kali ini diterima, disuruh datang ke KPK. Iya. Oke. Sekarang saya mau tanya begini. Ya. Gila. Ini bergeser. Kan Anda sebagai seorang public figure ya, artis gitu ya. Kemudian juga sebagai pemain film ya. Nah, pertanyaan saya, dalam setiap bulan rata-rata penghasilan Anda itu berapa kalau dikisarkan dalam bentuk rupiah? Kalau saya tidak ditahan, penghasilan saya bisa 4-5 miliar sebulan, itu pasti. Itu pasti. Itu pasti. Karena saya juga punya jualan skincare. Sekarang aja saya tidak live aja penghasilan saya 1,5 bulan itu 4 miliar. Bisa dilihat saya bisa kasih bukti. Izin ya, saya mau buktikan. Ini jadi itu enggak? Silakan menurut kalau jadi tabungan bisa sebut P berapa atau T berapa ya. Kan gitu ya, sudah disebutkan ya Nikita Mirzani satu harinya bisa berapa miliar, kan begitu ya. Baru tahu ya, bayaran artis memang mahal ya. Kan saya sudah bilang 4 miliar itu sedikit, kan begitu ya. Kan gitu ya, 4 miliar 5 miliar itu sedikit, bukan uang besar, itu uang biasa-biasa aja, kan begitu ya. Nah, kan nggak bohong kan, ini kita nggak bohong loh.
Kan begitu ya. Masih ada sedikit lagi yang mulia. Sabar yang mulia, ini kan tentang terdakwa. Sekarang nggak bisa keluar negeri. Ya terserah aja jaksa menuntut berapa aja, 100 tahun, 1 window, terserah dia. Ya. Kaniki tadi merasa ada sebuah greensign besar. Tadi ada merasa ada sebuah greensign besar yang untuk menjerat Kaniki secara tidak langsung seperti itu. Memang Kaniki melihat seperti itu. Apa sih pertanyaan? Tadi terlihat ada desain besar untuk menjatuhkan Kaniki. Memang dari awal aku ditahan memang udah diatur sedemikian rupa. Mana ada orang ditersangkain kurang dari waktu 1 bulan. Aku aja ngelaporin orang 7 sampai 8 bulan baru jalan normalnya. Yuk. Tapi melihat ini nggak apa-apa gitu kan? Ya nggak apa-apa, kita ikutin aja permainannya dari JPU kayak gimana ya. Doain cepat selesai nanti. Amin. Semangat ya Kak.